Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Hidik dengan NRP 15/2024-038. Di sini saya akan menjelaskan untuk User and Permission Management dengan setiap kontennya, yaitu yang pertama ada basic concept about user, terus yang kedua ada user management comments, terus yang ketiga ada basic concept about user group, yang keempat ada user group management comments, terus yang kelima ini yang terakhir files associated with user and user group. Nah, di sini juga ada basic concept about usernya. Jadi yang pertama, ini Linux is a multi-user operating system. Nah, artinya berarti Linux tuh dia multi-user untuk operating system gitu. Jadi di sininya all user who wish to use system resource must apply for an account from a system administrator and then use to login. Jadi misalnya di satu operating system Linux kita bisa menjadi beberapa untuk usernya gitu. Terus yang kedua juga multiple user can be created on the system. Jadi untuk setiap usernya dia bisa membuat untuk sistemnya. Terus dia bisa login dengan sesama sistemnya di waktu yang sama gitu. Terus di sini ya dengan different tasks without affecting each other gitu. Jadi misalnya tugasnya yang pertama ngoding, terus yang kedua misalnya kita buka browser. Nah, kita bisa buka berbarengan gitu tanpa ada efek apapun gitu. Nah, terus di sini juga ada user. Nah, untuk user ini dia bisa melihat a set of permission to obtain system resource-nya. Nah, terus di sini yang kedua, nah, di sini ada each user is assigned a unique user ID. Nah, jadi ketika kita membuat satu user, nah kita tuh akan mendapatkan si UID-nya. Nah, nanti kita bakal cek untuk si UID yang kita punya gitu. Nah, di sini juga sudah dijelasin untuk UID itu unique user identification gitu. Artinya ya UID-nya itu nggak boleh sama gitu. Nah, di sini kita lihat untuk ID di sini ada optionnya juga untuk dash u, dia dash u dash user dia akan ngedisplay only a valid UID gitu. Gitu. Jadi kita tuh akan diperlihatkan dengan UID yang valid gitu. Terus yang dash name di sini kita akan ditampilkan dengan nama, terus di sini instead of a number for dash UID, terus di sini juga untuk yang dash R-nya sama. Nah, kita lanjut ke bawah untuk user management comment. Nah, di sini kita bisa membuat uh, a user dengan cara kita masukkan sintaks user add-nya. Nah, di sini option tuh kita uh, lihat di sini ada berbagai opsi yang bisa kita gunakan gitu dengan fungsi-fungsi dari tertentunya. Misalnya di sini salah satunya DSU. Nah, dia tuh untuk spesifik user UID-nya. Nah, terus di sini kita coba untuk membuat si usernya. Yang pertama, di sini kita masukkan untuk user add. Nah, user add itu artinya kita akan membuat user dengan nama misalnya apa. Nah, jika yang di e-learning ini user, misalnya saya menggunakan PJ, misalnya enter. User add already exist. Oh, berarti kita eh coba masukkan yang lain. Misalnya Faris, user add video. Nah, nah artinya di sini kita sudah membuat user add dengan bernama Pejeo. W-nya dua nih, Pejeo. Nah, setelah itu kita lihat ke bawah. Nah, kita akan ngerunning untuk kode cat slash etc slash passwd. Nah, ini tuh fungsinya dia akan ngecek untuk usernya apakah dia tuh sudah terbuat, sukses terbuat atau belum gitu. Nah, di sini juga ada a user has been successfully created. Nah, the comment output show the user has been created. Nah, jadi ketika usernya berhasil terbuat, untuk komen-komen kayak debus X, tes 02X, user X, nah itu akan keluar gitu. Nah, kita coba enter. Nah, di sini sudah terbuat untuk si usernya. Nah, ini tadi untuk user yang pertama tadi kita
PJ karena sudah terbuat tadi, jadi tidak bisa kita user add. Terus yang kedua Faris sama juga. Jadi kita bikin user baru yang bernama PJ gitu di sini. Nah, terus kita lihat ke atasnya. Nah, di sini dia untuk root ada root X, bin X, daemon dan lain-lain. Nah, artinya ini tuh untuk si user yang sudah kita buat itu sudah berhasil. Nah, kita coba lihat scroll ke bawah. Nah, di sini ada user mode. User mode itu dia fungsinya untuk apa? Comment is used to modify the information about a user account. Nah, jadi kita tuh bisa melihat informasi yang dari setiap usernya dengan option-option yang ada di sini gitu. Misalnya di sini -u dia untuk modify the user UID gitu. Terus di sini -g di sini untuk modify the user group to which the user belongs gitu. Nah, misalnya kita scroll coba ke bawah. Nah, di sini ada contoh komennya untuk modifying user. Jadi, misalnya kita mau modifying dari UID-nya. Nah, karena kita butuh UID-nya, nah kita coba lihat terlebih dahulu untuk ID dari user kita. Nah, misalnya kita akan melihat ID yang user PJO misalnya. Nah, kita masukkan ID, terus nama usernya PJO. Nah, di sini terlihat untuk UID-nya, ini kita ada 1003, GID-nya ada 1003, nah groups-nya ada 1003. Nah, misalnya kita ingin memodifying untuk UID-nya itu misalnya dengan angka 1004 misalnya. Nah, kita tuh bisa dengan memasukkan komen user mode -u karena kita akan memodifying UID, berarti kita -u. Nah, jika akan modifying yang lain ya, sesuaikan dengan optionnya. Misalnya -g atau -l atau -g atau -s gitu. Karena saya akan memodifying untuk si user ID-nya, jadinya di sininya -u gitu. Nah, di sini -u, misalnya untuk UID yang terbarunya, misalnya 1004, terus kita panggil si nama usernya PJO. Nah, di sini untuk user mode, kita sudah mengedit. Untuk yang asalnya UID-nya 1003, kita ubah menjadi 1004. Kita coba lagi lihat untuk ID-nya. Nah, di sini untuk UID sudah terubah. Kita sudah memodifying untuk UID itu 1004. Nah, kita coba lihat untuk scroll ke bawah. Nah, di sini ada deleting a user. Nah, di sini tuh kita bisa comments ini tuh, comment user del ini, dia bisa untuk ngedelete specific user and relate filesnya. Nah, di sini juga ada optionnya. Optionnya tuh di sini ada -f, dia untuk forcible delete a user account even if the user is login. Nah, terus di sini -r, dia akan ngedelete semua, dia akan ngedelete user dan semua file-file yang relate-nya gitu. Nah, terus juga ada -h untuk display untuk informasinya, bantuan dari informasinya. Nah, di sini kita akan coba untuk deleting usernya. Nah, misalnya kita akan coba ngedelete satu user. Misalnya di sini kita tadi ada Faris nih untuk usernya. Nah, misalnya kita akan coba delete yang Faris misalnya. Nah, dengan cara komen user del kita panggil untuk si usernya gitu, nama usernya. Nah, tadi Faris, enter. Nah, artinya di sini untuk user Faris dia sudah ke delete gitu. Nah, untuk di sini untuk kita bisa tahu apakah usernya sudah ke delete atau belum, kita bisa jalankan untuk komen cat lagi. Nah, harusnya di sini Faris yang ini tidak ada, jadi harusnya PJ terus PJ gitu. Kita coba. Nah, cat slash atc slash passwd kita enter. Nah, artinya di sini untuk user Faris sudah terhapus. Nah, di sini kan ada PJ, ada PJ. Nah, kalau yang tadi kan ada PJ, Faris PJ gitu. Nah, artinya untuk user Faris di sini sudah terhapus. Nah, kita lihat untuk ke bawah. Nah, di sini ada changing a user password. Jadi, kita bisa masukkan satu prompt atau satu perintah di komen lainnya dengan menggunakan prompt passwd. Di sini tuh kita bisa
ada optionnya. Misalnya di sini dash n kita bisa ngeset untuk minimum numbernya of day between password change. Terus untuk dash x, dash w itu masing-masing punya fungsinya gitu. Nah, kita akan coba lagi untuk merubah atau changing a user passwordnya. Misalnya di sini kita masukkan terlebih dahulu etc shadow. Nah, di sini tuh fungsinya, fungsi dari etc shadow itu dia akan ngecek di user password before the change. Jadi the output show that the password has not set and is display as apa ini tuh tanda seru. Nah, jadi eh untuk kita tuh bisa ngecek untuk sebelum kita mengganti passwordnya, kita cek terlebih dahulu nih untuk password dari user kita tuh apa gitu. Nah, kita coba untuk jalankan komennya dengan cat /etc /shadow. Nah, di sini untuk PJO kita lihat untuk passwordnya dia ada susah gitu kan passwordnya. Nah, di sini tuh kita akan mengganti untuk passwordnya agar lebih mudah gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita masukkan from passwd, terus kita panggil untuk nama si usernya. Nah, nama user kita kan tadi PJO, kita masukkan PJO, enter. Nah, changing password for user PJO. Misalnya passwordnya apa? Kita misalnya passwordnya QWERTY 123, enter. The password contain less than 3 character classes retyped. Oke, misalnya passwordnya apa ya? Faris 123. Oh, retype. Oh, retype new password. Oke. Password new password misalnya QWERTY 123. Enter. Kita retype lagi QWERTY 123. Enter. Nah, di sini untuk password dia sudah updated gitu. Jadi dia sudah terganti untuk setiap bukan setiap. Jadi untuk user PJ dia tuh passwordnya sudah terganti gitu. Nah, dengan di sini tuh ciri-cirinya dengan all authentication token updated successfully. Nah, artinya berarti di sini sudah terupdate. Nah, kita coba lagi untuk jalankan command prompt yang tadi untuk melihat passwordnya. Nah, artinya di sini untuk PJO ini sudah terganti passwordnya. Nah, mengapa passwordnya misalnya mengacak gini? Karena untuk password ini tuh dia di enkripsi gitu untuk passwordnya gitu. Nah, terus kita lihat lagi untuk ke bawah. Nah, di sini ada yang ketiga, ada basic concept about user group. Nah, jadi di sini tuh kita user group is a logical set of user with the same feature. Nah, di sininya pengertiannya the user in one group can have the same permission which facility management. Nah, artinya berarti kita bisa membuat misalnya usernya tuh banyak nih. Kayak tadi misalnya saya PJ Faris PJ nih. Nah, kita tuh bisa membuat user grupnya dengan usernya tuh ketiga-tiganya tuh dimasukkan gitu dengan fitur yang sama. Terus di sini dengan kita punya permissionnya juga gitu dengan fasilitas dari manajemennya. Terus yang kedua di sini ada each user has a private groupnya. Jadi berarti setiap usernya tuh dia punya private groupnya. Terus di sini yang ketiga, all user in the same group can share files in the group. Nah, jadi misalnya di akun yang atau user PJ dia punya file A misalnya. Nah, dia tuh bisa nge-share nih filenya tuh ke si user si PJO-nya gitu. Nah, di sini ada yang keempat, each user group is assigned a unique group ID-nya. Nah, berarti untuk setiap usernya, dia bisa masuk gitu dengan unique group ID-nya. Tadi kan setiap usernya tuh punya group ID-nya. Kan setelah kita cek tadi ID-nya nih, ada UID-nya, ada GID-nya. Nah, terus yang ketiga tuh ada GID-nya gitu, untuk grup ID-nya. Nah, kita misalnya, kita lihat untuk ke bawah. Oke.
Nah, di sini misalnya GID. GID itu artinya ID untuk setiap grupnya gitu. Sama kayak user yang tadi. Terus di sini ada user group classification. Nah, di sini ada common user group. Jadi dia tuh multiple user. Terus dia tuh bisa menambahkan common user groupnya. Terus di sini ada yang kedua, ada system groupnya. Jadi di sini tuh some system user are added to system groupnya gitu. Berarti sistem dari usernya itu dia bisa ditambahkan gitu ke sistem grupnya. Nah, di sini juga ada yang ketiga, ada private groupnya. Nih, di sininya also called basic group. Nah, biasanya dipanggil basic group gitu. Nah, di sini ketika user membuat, nah if a group to which the user belong is not specific, a user private group is defined for the user. The group name is the name as name is the same as the username-nya. Nah, artinya di sini berarti user private group ini is defined gitu. Jadi bakal ada gitu dari untuk setiap usernya. Terus ini juga the group name is the same as the username-nya. Nah, jadi untuk si grupnya pun dia akan sama gitu dengan nama username-nya. Terus di sini juga ada relation between user sama user grupnya. Nah, yang pertama ada one to one. Di sini ada a user is the only member in one group. Terus yang lainnya juga. Nah, terus kita lanjut ke bawah untuk user group management comment. Nah, di sini untuk group add-nya kita bisa uh, memasukkan dengan comment dari atau nama sintaksnya tuh group add gitu. Nah, di sini juga ada optionnya. Opsinya tuh di sini ada dash app untuk exit if the group already exists. Terus ada yang lainnya juga. Nah, caranya kita untuk membuat grup dari sini tuh kita cukup sama seperti user. Kalau user kita user add terus nama usernya. Nah, kalau grup di sini grup add terus nama grupnya. Nah, misalnya eh di sini tuh user group. Misalnya namanya PJO group. Oke, enter. Nah, artinya berarti di sini saya sudah membuat grup dengan nama dari username saya sendiri, yaitu PJ Group. Nah, di sini kita akan lihat untuk si grupnya, cat slash etc slash group. Enter. Nah, di sini ada nih untuk PJ, eh dia untuk PJ Group. Nah, di sini tuh ada, ini user yang pertama, ini user yang ketiga, nah ini user yang keempat. Atau grup nih. Nah, artinya kita sudah berhasil nih membuat si grupnya. Nah, artinya di sini kalau misalnya sukses, dia tuh ada muncul nih user group X1005 misalnya. Nah, kita juga sudah muncul nih. Berarti artinya grup sudah berhasil dibuat. Nah, terus yang selanjutnya kita ada group mode. Nah, ini juga sama nih fungsinya sama kayak user ID yang tadi. Nah, ini tuh juga untuk use to change a group identifier or group name. Nah, jadi kita tuh bisa memodifying a groupnya gitu. Dengan cara sintaksnya tuh group mode, terus optionnya apa nih? Misalnya kita mau ngeset a new GID-nya. Nah, tadi kan kita ngeset new UID-nya, user ID-nya. Nah, kita akan coba nanti untuk ngeset GID yang baru gitu. Nah, kita coba scroll ke bawah. Di sini ada contohnya. Nah, run ID user comment to view the original test user GID-nya. Nah, ketika kita tadi ngecek untuk ID usernya, nah muncul kan untuk ID dari grupnya itu apa. Nah, kita cek kembali nih untuk grup kita nih. Misalnya user PJO ID, maaf, ID PJO. Nah, di sini ada grupnya, ada grup grup tuh GID-nya ada dari PJU tuh ada 1003. Kita coba scroll lagi. Nah, di sini run the group mode dash g 1006 user comment to modify the GID of the test user group to 1002. Nah, artinya misalnya tadinya GID kita tuh oh yang ini nih GID bukan group yang ini GID. Nah, misalnya GID kita tuh misalnya 1004. Nah, kita mau
misalnya diubah menjadi 1006 nih. Caranya bagaimana? Sama seperti yang user tadi. Kita masukkan komen untuk mode-nya. Nah, karena di sini grup berarti komennya itu grup. Terus kita masukkan untuk optionnya karena kita akan ngeset a new GID-nya berarti /g. Terus kita masukkan untuk GID yang baru misalnya 1005. Terus kita panggil untuk si PJO-nya, nama usernya, enter. Comment not found, group mode, salah ada typo. Group mode tsg 1005 PJO, enter. Nah, di sini berarti artinya untuk GID kita sudah terupdate gitu. Kita coba jalankan misalnya dengan tadi memanggil ID dari usernya PJO. Nah, di sini GID-nya sudah terubah nih dengan grupnya. Yang tadi asalnya 1003, kita update nih jadi ke 1005 gitu untuk GID-nya dari user si PJO-nya. Nah, terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini juga kita bisa deleting a group sama sepertinya. Sama kayak user, kita bisa nge-delete user, bisa nge-delete untuk grupnya juga. Nah, untuk grup, untuk komennya tuh yang tadi tuh user group. Nah, untuk grup berarti grup del nih. Artinya kita bisa atau sintaks ini tuh fungsinya untuk menghapus si grupnya. Nah, di sini juga sama, ada optionnya untuk dash F, dia deletes a group even if it is the primary group of a user gitu. Jadi dia bisa menghapus grupnya even si grupnya tuh jadi primary grup dari satu user misalnya. Dari misalnya user si PJ misalnya. Terus di sini ada dash H, dia bisa ngeliatin untuk information help-nya, terus dia tuh nge-exit gitu. Nah, kita coba kan nge-delete untuk si grupnya. Yang pertama, kita lihat nih terlebih dahulu yang asalnya berarti ada, berarti untuk grupnya. Nah, berarti yang asalnya ada nih, PJ Group X. Nah, sama seperti yang di sini, seperti yang di PDF. Kita akan nge-delete dengan cara kita masukkan grup del. Kita masukkan nih grup yang sudah tadi kita buat. Nah, namanya kan PJ Group. Kita masukkan lagi PJ Group. Enter. Nah, artinya si PJ Groupnya itu sudah terhapus. Kita coba nih dengan melihatkan lagi dengan di cat lagi nih. Nah, di sini yang muncul cuman usernya doang nih. Untuk si grupnya uh, tidak muncul gitu. Nah, artinya sudah berhasil dihapus gitu untuk si grupnya. Nah, kita coba untuk scroll lagi ke bawah. Nah, di sini associating a user with a group. Nah, jadi GPass ini tuh dia uh, fungsinya untuk nge-add atau nge-delete a user from a group. Nah, jadi misalnya kita punya grupnya tuh, di grupnya tuh misalnya kita punya PJ dan Faris misalnya. Nah, dia tuh bisa nge-add atau nge-delete user from from a group. Jadi kita tuh bisa nge-delete untuk PJ-nya, bisa nge-delete untuk Farisnya gitu. Nah, sintaksnya tuh dengan gpass wd, optionnya di sini ada. Misalnya untuk nge-add dia bisa dash a, dan untuk nge-delete dia bisa dash d. Nah, dan seterusnya. Di sini juga ada masing-masing pengertiannya. Nah, misalnya kita lihat untuk ke bawah example-nya. Associate a test user with a test group. Run the gpass dash a user group comments to add user to a user group. Nah, berarti di sini gpass ini tuh dia fungsinya bisa untuk nge-add. Nah, di sini dash a karena dia akan nge-add berarti gpass dash a terus si usernya, nama usernya, misalnya di sini user terus nama grupnya gitu. Nah, jadi dia tuh akan nge-add user yang bernama user ke grup user group. Nah, berarti uh, kita coba untuk si komen ya. Nah, karena kita tadi sudah nge-delete, kita coba buat lagi untuk si grupnya. Grup add Faris
grup. Oke, add TC shadow grup. Oke, Paris Group sudah terbuat. Misalnya kita akan nge-add untuk si usernya. Nah, dengan cara kita masukkan si pass wd des a, karena kita akan nge-add usernya, des a, berarti nama usernya apa? Misalnya pgeo. Terus nama user grupnya Paris Group. Nah, artinya kita nambahin user yang bernama pgeo ke grup Paris Group. Nah, berarti artinya si PJU ini dia sudah punya grup nih. Grupnya tuh primary nih. Grupnya tuh Faris Group. Nah, kita coba jalankan grup user. Nah, berarti di sini kita akan mencoba melihat untuk grupnya dari usernya. Enter. Nah, di sini ada nih PJU ada di grup dari Faris Group gitu. Nah, terus di sini juga ada file associated with user and user group. Nah, di sini dia ada in OpenOwler directory, there are two types of file related to user information management. Nah, yang pertama ada etc password. Dia untuk menampilkan user akun, informasi dari user akunnya untuk filenya. Nah, untuk shadow di sini dia encrypted user account information filenya. Nah, kayak tadi misalnya kita uh, nge-update untuk si user ID-nya nih. Nah, passwordnya itu kan ke enkripsi nih, itu tuh. Nah, itu tuh dari salah satunya dari Open Euler directory-nya gitu, dari tipe filesnya gitu. Nah, di sini tipe of files related to user information management-nya gitu. Nah, kita coba lihat lagi ke bawah. Nah, di sini ada pengertiannya atau ada gambarnya secara gampangnya gitu. Terus kita lihat lagi ke bawah. Oke. Nah, misalnya di sini kita jelaskan dari awal misalnya ya. Nah, di sini ada etc pass file. Jadi, each line in the etc pass wd file consists of 7 fields separated by columns atau kolom. Nah, di sini columns tuh ini nih. Nah, di sini juga tuh ada pengertiannya. Nah, titik dua berarti columns tuh. Nah, di sini ada root, itu tuh root tuh username-nya, terus dia tuh X-nya passwordnya, UID-nya 0, JD-nya 0, terus ada root lagi, dia nge-remix, terus dash root, dia home directory-nya, terus default shell-nya dia ada di slash bin, slash bash gitu. Nah, di sini juga uh, the Linux shell is kernel-based command line interpreter. Jadi uh, Linux shell itu dia based on-nya ya command line interpreter gitu, CLI for user gitu. Nah, terus di sini juga ada which is present as an interface for user login gitu. Nah, jadi di sini juga sebenarnya ada untuk interface-nya gitu dari user login juga gitu. Terus di sini juga Linux udah include untuk SH-nya, CSH, KSH, TCSH, NBase-nya gitu. Nah, di sini untuk file relate dari setiap eh, tipe file dari etc password ini tuh, misalnya yang pertama dia username which can contain uppercase letter, lowercase letter, digits, minus sign, terus di sini periods and underscores, other character are invalid gitu. Nah, jadi dia tuh bisa untuk username dia bisa uppercase letter dan lainnya. Nah, selain dari karakter yang sudah disebutkan tadi, dia tuh bakal invalid gitu, bakal nggak bisa berarti. Nah, terus yang kedua dia ada unencrypted password. Nah, tadi kita ketika update password, kita tuh si passwordnya tuh nggak diliatin kan untuk si update password kita tuh apa sih. Nah, yang ada kan malah huruf acak-acakan gitu. Nah, itu tuh dia hasil di enkripsi atau di ya, encrypted passwordnya. Nah, di sini ada which is represented by X in this field. Di sini ya for details about the password see the attached shadow files. Nah, jadi untuk kita ngelihat
si detail passwordnya ya, kita bisa ke etc shadow file gitu untuk melihat detailsnya. Nah, terus yang ketiga di sini ada a UUID which is used to identify user and determine the user type gitu. Jadi si UID itu dia bisa nentuin gitu untuk identify usernya sama determine dari si user type-nya gitu. Terus yang keempat di sini ada a GID which correspond to the group information in etc grupnya. Nah, jadi untuk jadi kayak misalnya kita masuk di satu grup kayak tadi misalnya Haris Group. Nah, dia tuh correspond to the grupnya, dia tuh lewat GID-nya gitu. Nah, jadi di sini itu N is used to manage user by groupnya gitu. Jadi identitasnya gitu untuk grupnya. Terus misalnya di sini yang kelima, dia bisa nge-rematch with constant attribute such as the user information gitu. Terus yang keenam juga ada home directory-nya. Tadi sudah kita bahas di gambar untuk slash bin. Nah, itu tuh untuk si home directory-nya gitu. Terus yang ketujuh di sini ada default shell. Default shell. Nah, di sini tuh dia which is used to transfer instruction issue by user to a kernel gitu. Jadi kita tuh bisa nge-transfer instruksi gitu. Instruksi dari usernya ke kernelnya gitu. Nah, di sini ada etc shadow file. Nah, di sini untuk etc shadow file dia lebih kompleks nih karena di sini tuh yang pertama nih only the super user yang bisa uh, nge-read permissionnya gitu dari si file etc shadow file ini which ensure user password security. Nah, terus di sini juga a password protected by etc shadow is displayed as X in user record of the etc password file, etc password file. Nah, di sini yang ketiga in the etc shadow each line of record also indicates a user. There are 9 fields separated by colons. Nah, jadi untuk di etc shadow ini tuh dia punya 9 field untuk eh, si masing-masing si indicate usernya gitu. Nah, misalnya kita bisa lihat untuk di gambarnya lebih kompleks dari yang sebelumnya dari etc slash password. Nah, di sini user dia akan uh, mempunyai username ya. Terus di sini ada seru. Nah, ini tuh tandanya artinya berarti encrypted passwordnya gitu. Nah, seperti yang tadi sudah kita buat, di awal itu ada tanda seru. Nah, artinya itu dia encrypted password gitu. Bukan password yang sebenarnya itu tuh gitu. Nah, terus di sini tuh ada last modification time-nya, terus ada minimum modification interval, terus ada password validity period, terus ada number of day to notify user before they need to change their password. Nah, terus sampai reserved gitu. Jadi banyak gitu untuk lebih kompleks juga untuk etc shadow file ini tuh. Nah, di sini juga ada untuk pengertiannya. Masing-masingnya ada 9. Yang pertama sini username with name means the same as the username in the etc password file. Nah, jadi untuk username dia akan sama nih which mean the same as the username in the etc file. Nah, jadi uh, untuk username itu bakal sama gitu sama yang di etc password-nya gitu. Nah, terus di sini ada encrypted passwordnya. If the value of this field is tanda bintang atau tanda seru, the account cannot be used to log in into the system gitu. Berarti artinya kalau misalnya ada tanda bintang sama seru, terus itu tuh tandanya kan encrypted password. Nah, itu tuh akunnya tuh dia nggak bisa dipakai untuk login ke sistemnya gitu. Nah, di sini time when the password was last changed. Terus ini yang keempat, minimum modification interval. If this field is set to 0, a password can be changed at any time. Nah, berarti ketika si intervalnya itu, si fieldnya itu masih 0, itu tuh password can be changed at any time gitu. Berarti bisa kapanpun gitu. Juga ada yang lainnya, untuk deskripsinya. Di sini ada file associated with user group on open OLED. Nah, di sini juga ada etc group, itu untuk group information filenya.
ada grup G Shadow. Di sini untuk encrypted group information filenya sama seperti user yang tadi. Terus kita lihat lagi yang ke bawah untuk etc grupnya. Di sini dia kalau tadi user, nah berarti user nama usernya. Nah, si rootnya tuh nyimpen itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya di grup, dia si rootnya tuh user group name-nya, terus X-nya user user group passwordnya, terus di ID-nya, terus user list grupnya gitu. Nah, di sini untuk deskripsi lebih detailnya. Nah, ini untuk shadow file-nya. Nah, di sini ada user group name, eh untuk rootnya, di sini ada user group passwordnya, user group administratornya, di sini ada additional user of a group gitu. Nah, ada perbedaan nih dengan yang awal sama seperti yang user tadi gitu. Perbedaan dari untuk password-nya gitu sama shadow-nya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila penjelasan kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.